Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding hari-hari lain dalam seminggu, karena hari Jumat memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Hari Jumat juga disebut sebagai Sayyid al-Ayyam, penghulu hari. Hari Jumat adalah hari ibadah. Hari ini dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan, laksana bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Waktu mustajab pada hari Jumat seperti waktu mustajab pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pada hari Jumat, seorang muslim dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran pahala yang sangat besar, sehingga hari Jumat bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui amalan-amalan yang baik, karena hari Jumat merupakan hari penuh keutamaan. Berikut ini adalah keutamaan hari Jumat. Yang pertama, hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin 2 karya Imam Nawawi disebutkan bahwa pada hari Jumat, manusia pertama di dunia yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pula Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, serta diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi sebagai hukuman atas pelanggarannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. HR Muslim. Kedua, terjadi beberapa peristiwa besar pada hari Jumat. Sayyid Sabiq menyebutkan dalam buku Fikih Sunnah 2, hari Jumat merupakan hari yang lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari lain, bahkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada hari Jumat juga terjadi beberapa peristiwa besar. Rasulullah SAW bersabda, pemuka seluruh hari dalam seminggu adalah hari Jumat. Ia merupakan hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia lebih mulia dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah. Pada hari Jumat terjadi 5 peristiwa besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah menurunkan Adam ke bumi, Allah mewafatkan Adam, dan pada hari Jumat ada saat di mana tidak seorang pun berdoa kepadanya pada saat itu, melainkan Allah pasti akan memperkenankan doanya selama permintaannya tidak mengandung perkara yang diharamkan. Di samping itu, hari Jumat merupakan hari di mana hari kiamat akan terjadi. Tiada malaikat, langit, bumi, angin, gunung, tidak pula laut, melainkan semuanya merasa ketakutan jika hari Jumat telah tiba. HR Ibnu Majah dan Ahmad.
Keutamaan yang ketiga yaitu waktu dikabulkannya doa. Imam Nawawi juga mengungkapkan dalam kitabnya bahwa seseorang yang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari Jumat, lalu beliau bersabda, pada hari Jumat ada waktu yang mana tidak ada seorang muslim pun yang berdiri melaksanakan sholat pada saat itu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti memberinya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya dan menunjukkan sedikitnya saat itu. HR muttafaq alaih. Buku fikih Sunnah 2 disebutkan pula bahwa hari Jumat memiliki waktu khusus dikabulkannya doa seorang muslim, yaitu saat akhir setelah asar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Jumat terdiri dari 12 saat. Di antaranya terdapat satu saat di mana tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah memberikan sesuatu yang dimohonkan itu kepadanya. Berusahalah untuk menggapai saat itu di saat akhir setelah asar. HR Nasai, Abu Daud, dan Hakim. Jadi di sini untuk hari Jumat waktu-waktu mustajab untuk berdoa itu setelah asarnya, mana yang telah diterangkan di hadis tadi. Yang keempat, amalan sholat Jumat penghapus dosa. Pada hari Jumat, seorang laki-laki muslim sangat dianjurkan untuk mengerjakan beberapa amalan, walaupun amalannya dalam bentuk sederhana, seperti mandi dan memakai minyak wangi. Diwajibkan pula seorang laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Salman dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid. Ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya, lalu dia sholat sunnah yang dianjurkan baginya dan dia mendengarkan khutbah imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. HR Bukhari. Kemudian dalam hal ini Abu Hurairah berkata, dan ditambah dengan 3 hari lagi, karena Allah membalas setiap kebaikan dengan 10 kali lipat. Yang kelima, hari sebagai petunjuk bagi umat Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang akhir, namun umat yang terpendam pada hari kiamat. Kita adalah orang-orang yang masuk surga pertama kali. Hanya saja umat-umat lain itu diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab setelah mereka. Lalu mereka berselisih. Kemudian Allah memberi kita petunjuk mengenai kebenaran yang mereka perselisihkan. Maka inilah hari yang mereka perselisihkan yang ditunjukkan Allah kepada kita, yaitu hari Jumat. Maka hari Jumat ini milik kita, besok Sabtu adalah milik orang Yahudi, dan besok lusa Ahad adalah milik orang Nasrani. HR Muslim. Yang keenam, terjaga dari siksa kubur bagi siapa yang meninggal pada hari Jumat. Merujuk kembali pada buku aktivasi mukjizat hari Jumat, seorang yang meninggal pada hari Jumat akan mendapatkan keistimewaan, yaitu terhindar dari siksa kubur. Tentu dengan catatan ia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Barang siapa yang meninggal dunia di malam Jumat dan hari Jumat terjaga dari fitnah siksa kubur. HR At-Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin As.
Nah, dari sinilah kita akan memahami mengapa hari Jumat menjadi waktu yang istimewa untuk ibadah umroh. Bagaimana memaksimalkan keberkahan pada hari Jumat itu. Dan hari Jumat dengan ibadah umroh, yaitu hari penuh berkah untuk memulai perjalanan. Bagi jamaah umroh, memulai perjalanan atau melaksanakan rangkaian ibadah pada hari Jumat dianggap membawa keberkahan tambahan. Hal ini sesuai dengan keyakinan bahwa setiap amal yang dilakukan pada hari Jumat memiliki nilai lebih di sisi Allah. Kedua, kesempatan berdoa di waktu mustajab. Hari Jumat memiliki waktu tertentu di mana doa sangat mustajab. Seperti disebutkan dalam hadis, pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim mendirikan sholat dan memohon sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. HR Bukhari dan Muslim. Momen ini menjadi peluang emas bagi jamaah untuk memanjatkan doa-doa terbaik mereka di depan Ka'bah. Ketiga, tawaf pada hari Jumat. Melakukan tawaf pada hari Jumat memberikan perasaan spiritual yang lebih mendalam. Suasana masjid yang dipenuhi umat muslim menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi jamaah. Amalan yang dianjurkan pada hari Jumat selama umroh, pertama memperbanyak membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran khususnya surat Al-Kahfi sangat dianjurkan pada hari Jumat. Membaca Al-Quran di depan Ka'bah memberikan ketenangan spiritual yang luar biasa. Yang kedua, melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sholat Jumat di Masjidil Haram menjadi pengalaman yang tidak hanya istimewa, tetapi juga membawa pahala besar. Sebagaimana diketahui, sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan setara dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak zikir dan istighfar. Hari Jumat adalah waktu terbaik untuk memperbanyak zikir dan istighfar. Melakukan ini di tempat suci seperti Masjidil Haram menambah kekusukan dan keberkahan. Itulah ya keutamaan umroh di hari Jumat, karena hari Jumat dikenal sebagai Sayyidul Ayyam atau pimpinan hari-hari lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Nah, itulah ya mengapa kita memilih untuk umroh di hari Jumat. Keutamaan hari Jumat itu banyak sekali ya, diantaranya hari diampuninya dosa-dosa, hari di mana doa lebih mustajab, hari dikabulkannya harapan umat Islam, dan momen di mana umat muslim berkumpul untuk melaksanakan ibadah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.